Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan waktu luang. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang berusaha berjalan di bawah naungan sunnah beliau hingga hari kiamat kelak insyaallah. Alhamdulillah, kembali lagi bersama kami dalam program kajian rutin, dan insyaallah kami akan menemani Anda dalam program kajian rutin setiap Senin pagi yang sebelumnya telah berhenti sebelum beberapa waktu, dan insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan pada kitab Syarh Sunnah, buah karya dari Al-Imam Al-Barbahari bersama Al-Ustaz Abu Fairuz Ahmad Ridwan LCMA hafizahullahu ta'ala. Tapi sebelum itu kami ingin mengingatkan kepada para pemirsa Hasan TV, bagi yang ingin bertanya ataupun yang ingin telepon secara langsung bisa melalui 0813 1829 4352 ataupun bisa melewati pesan singkat atau WhatsApp dengan nomor 0813 1445 5557. Dan insyaallah pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada kami akan kami bacakan setelah Ustadz menuntaskan pembahasan pada pagi hari ini. Dan kami berharap pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada kita itu bisa disesuaikan dengan pembahasan kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita memulai kajian pada pagi hari ini, kita sapa terlebih dahulu Ustadz kita di kediaman beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Ustaz? Bikhairin walhamdulillah. Masyaallah. Kita persilakan kepada Ustaz untuk memulai pembahasan pada pagi hari ini. Falyatafaddal mashkuran. Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghithu aslih li sha'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna. Para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada yang dapat makan siaran kali ini, alhamdulillah dengan taufik Allah semata dan dengan inayahnya kita dapat kembali dipertemukan dalam melanjutkan pembahasan kitab Syarh Sunnah, buah karya Imam Al-Barbahari rahimahullah. Setelah kita lama berpisah sebabkan karena Covid ini, Allah mudahkan kita melalui jaringan internet ini online, kita dapat kembali bersua, dan semoga Allah Jalla wa'ala berkahi hari-hari kita, memberikan kepada kita istiqomahan, mewafatkan kita seluruhnya di atas Islam dan Sunnah. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab ini pada poin yang 105. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa idza waqa'atil fitnatu falzam jawfa baitika. Apabila terjadi fitnah, maka hendaklah engkau senantiasa mendiami rumah. Wa firra min jiwaril fitnah, larilah engkau dari kejaran fitnah. Wa iyyaka wal asabiyyah, tinggalkanlah sifat fanatisme, asabiyyah, fanatikuta. Wa kullu ma kana min qitalin bainal muslimina 'ala dunya fa huwa fitnah. Segala macam bentuk peperangan antara kaum muslimin dalam rangka mengejar dunia, memperebutkan dunia, itulah maksudnya dengan fitnah. Fattaqillaha wahdahu la syarika. Maka takutlah engkau kepada Allah semata, tak ada sekutu baginya. Wala takhruj fiha, jangan ikut keluar
dalam fitnah ini. Wala tuqatil, jangan pernah engkau berperang dalam fitnah ini. Wala tusyayi, wala tumayi, jangan hawa nafsu, jangan engkau memihak pada mereka, salah satu daripada mereka, jangan engkau condong pada mereka. Wala tuhibbu syai'an min amrihim, jangan hatimu mencintai apa yang terjadi daripada urusan mereka dan negara mereka. Fa'in qalu, sungguh katakan, man ahabba fi'al mu'min khair dan syarr dan aman. Sesungguhnya dikatakan, barang siapa yang menyukai perbuatan suatu kaum apakah baik atau buruk, maka dia digolongkan kepada kaum tersebut bagikan mereka yang melakukan amalan tersebut. Wafaqana Allah wa iyyakum mardati. Semoga bisa memberikan kepada kita taufik kepada kalian semua untuk senantiasa baik jaduanya wajah nabana wa iyyakum ma'siyat. Semoga Allah kami dan kalian semua dari maksiat kepadanya. Pemirsa TV Subhanahu wa ta'ala, poin 105 ini adalah prinsip Ahlus Sunnah Jamaah dan fitnah ketika terjadi. Apa yang dimaksud maksudkan fitnah di sini sebagai perkataan musafir peperangan jadi antara kubu kaum muslimin dalam rangka memperebutkan kekuasaan. Inilah yang namanya fitnah. Dan segala macam ini juga termasuk fitnah. Demonstrasi besar-besaran kepada kasus negeri juga adalah merupakan fitnah, hingga terjadilah beberapa jebak lain masyarakat dan penguasanya. Ya, ini juga merupakan fitnah. Jangan pernah kita ikut dalam perkara semacam ini. Ya, ini perang jadi gara-gara kekuasaan. Ini adalah fitnah. Kewajiban seorang mukmin adalah berusaha untuk menjauh fitnah. Sebagaimana yang mulia sallallahu alaihi wasallam, innaha satakun, nanti akan terjadi fitnah, akan muncul fitnah. Ya, apa yang seorang mukmin ketika terjadi fitnah? Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-qa'id fiha khair min al-qa'im. Ketika fitnah terjadi, orang melihat fitnah masih lebih baik daripada orang yang berdiri melihat. Wal qa'im fiha khair al-mashi. Orang yang berdiri melihat fitnah lebih baik daripada orang yang berjalan menuju. Wal mashi fiha khair al-sa'i. Orang yang berjalan menuju fitnah masih lebih baik daripada orang yang berlari. Man yushrib laha tastashrifuhu. Barang siapa yang mendekati fitnah, kita akan menjeratnya. Wa man wajada fiha malja'an falyatbih. Barang siapa yang mendapat perlindungan dari fitnah, segera dilindungi. Hadis yang ini mengajarkan kepada kita agar senantiasa tidak fitnah. Hadis ini Bukhari dari Muslim. Jadi faedahnya fitnah itu 7 tanab. Jika muncul fitnah, hendaklah dijauh. Dan 7 tanab fitnah, jangan tidak tahan. Berbagai macam perkara yang kau lihat dalam kau jauh. Dan di sini Nabi telah menyebutkan tingkat manusia dalam tingkat fitnah. Ada yang orang ini sekedar membaca berita dan terjadi fitnah terjadi urusan semata. Orang ini masih lebih baik dibandingkan orang yang dia berdiri dan fitnah. Ya. Dan orang yang berdiri masih lebih baik dibandingkan orang yang berjalan dengan fitnah. Dan orang yang berjalan masih lebih baik daripada orang yang berlari dan fitnah. Yang fitnah akan berjalan, insyaallah. Maka para pemirsa Allah Subhanahu wa taala, kaidah pertama, jika Anda melihat fitnah, hendaklah Anda berlari dari fitnah. Kaidah pertama. Ya, tentunya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kaidah yang kedua adalah memperbanyak doa Allah Subhanahu wa taala agar jangan Anda terjebak fitnah. Nah, itulah Rasulullah SAW
mengajarkan kepada kita doa yang kita ucapkan dalam salat kita agar jauh dari fitnah. Allahumma inni a'udzu min adzab jahannam fitnatul masih dajjal. Ya Allah, berlindung kepadamu dari fitnah jahannam, wa min adzab al-qabr, dari fitnah azab kubur, wa min mahya wa mamat, dari fitnah mati. Fitnah dikelahi adalah berbagai macam perkara-perkara yang dapat merusak iman seorang, merusak agama. Inilah fitnah yang dimaksudkan, baik fitnah syahwat, fitnah syubhat. Maka dalam banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari fitnah. Kaidah yang ketiga, fitnah melanda seorang mukmin. Ya, di sini Al-Imam Al-Barbahari Allah mengatakan, jangan pernah fanatik, ta'assub, fanatik yang membuat muncul fitnah fanatik kepada jamaah, kepada kelompok, sehingga kelompok merasa terlibat daripada kelompoknya lebih benar, dan ini adalah sebab terjadinya perang atau fitnah dan fanatik kita. Ya, jauhilah segala macam fanatik, tapi lihatlah dengan kacamata yang jernih, Islam, kacamata agama. Contoh taat diri ketika kita tidak mana kebenaran ada. Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka yang dikatakan ketika Anda ya mendapati fitnah adalah Anda berdiam, ya, berdiam, tidak ikut mereka. Sebagaimana Al-Imam Al-Barbahari Allah, falzam sabit, hendaklah ya lazim di rumah, diam di rumah, jangan ikuti keluar, melihat orang keluar bondong-bondong bersama, tidak. Ya, tapi hendaklah ya di rumah, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kerjakan amal saleh, tegakkan salat. Bagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antara kaidah berzina adalah beramal saleh, mengerjakan apa yang Allah salat, bersedekah dan semacamnya. Ya, suatu ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya bangun dalam tidurnya, bermimpi, ya, maka Nabi yang mengatakan, Nabi yang salam mengatakan, ya, wailul lil syarri qad celaka searat, sesungguhnya keburukan telah dekat kepada kita. Ya, futhat yawm bin radni atujahakan, kata Nabi, telah terbuka pada saat ini benteng Ajuj seperti ini. Maka berkata Nabi SAW, ayatil sawahib al-hujur, bangunkanlah para keluarga istri itu orang-orang, bangunkan, suruh mereka, jangan suruh mereka. Nah, ayatil sawahib al-hujur, bangunkan milik-milik rumah ini seperti ya, kam min kasiyatin fid dunya, banyak orang yang pakai di panjang yang. Maka dalam hadis yang mulia ini jika Nabi menyebutkan fitnah dekat asal jauh jelas sifat yang fanatik, taat, yang berperang di ya asum bukan Allah Subhanahu wa taala, penampilan tinggi manusia. Dan dari hadis radhiyallahu anhu berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himaran wardafa hari Nabi SAW mengendarai keldai yang membonceng.
Wa qala ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, ara'aita in asaba an-nasa jum' syadidun, bagaimana pandangan jika manusia tertimpa kelaparan, la tastati'u an taquma min firashika ila masjid, kelaparan membuat engkau tak mampu bangun dari rumah menuju masjid, tak mampu bangun dari kasur ranjang menuju masjid. Kaifa tasna, apa yang kau harus ketika dia bukan kelaparan, ya, ciklik, orang-orang kanan, sehingga engkau tak bangun dari rumah dari ranjang menuju masjid, apa yang kau lakukan? Qala Allah wa rasuluhu a'lam, berkata Allah mengetahui jawaban. Qala ta'affaf, berkata Nabi kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, ta'affaf, tidaklah kau memiliki sifat iffah, jaga kehormatan dirimu, jangan meminta kepada manusia meski kelaparan bersama, jangan meminta bergantung kepada Allah. Ta'affaf, ya hendaklah kau memiliki sifat iffah, jaga kehormatan dirimu, tidak dengan menengadahkan tangan meminta kepada manusia. Qala ya wahai Abu Dzar, ara'aita in asaba an-nas mautun syadid, jika datang saja ketika terjadi kematian begitu dahsyat mengenai manusia, yakunu al-bait fihi bil 'abdi ya'taqab kaifa tasna, dikala itu orang yang lebih condong menjadikan kuburan sebagai rumah, apa yang kau lakukan? Bertanya ya Abu Dzar, jika datang bencana yang menjadi manusia yang begitu dahsyatnya sehingga seolah rumah orang tuanya, apa yang kau lakukan? Qultu, berkata Abu Dzar, Allah dan Rasul mengetahui. Qala, dia menjawab, sabarlah engkau, ya. Qala ya Abu Dzar, berkata lagi Rasul, wahai Abu Dzar, ara'aita in qatala an-nasu ba'dhum ba'd, ini wajib syahid. Bagaimana kemudian wahai Abu Dzar ketika manusia perang satu sama lain, yakni hatta taghliq hijaratu zaid min ad-dima, sehingga berhubungan untuk menyalakan api namanya hijaratu zaid telah dilumuri dengan darah-darah, tenggelam dengan darah-darah manusia karena fitnah. Kaifa tasna, apa yang kau lakukan ketika orang-orang berperang satu sama lain sehingga darah berlumuran, sehingga darah menggenang, sehingga tenggelam, ya, batu-batu zaitun ini, batu-batu yang digunakan untuk membakar ini, ya, apa yang kau lakukan? Qala Allah wa rasuluhu a'lam, berkata Abu Dzar, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala uq'ud fi baitika wa aghliq 'alaika babak, wahai Abu Dzar, ketika fitnah berkecamuk, hendaklah engkau duduk di rumahmu, kunci rumahmu. Inilah dia sarana dan jalan menghindari fitnah, berdiam di rumah, tidak ikut-ikutan. Yang paling aman ketika fitnah terjadi adalah rumahmu, ya. Wa aghliq 'alaika babak, kunci rumahmu, jangan biarkan fitnah masuk ke dalam rumahmu. Qala fa in lam utraq, berkata Abu Dzar, ya Rasulullah, bagaimana walaupun aku telah berdiam di rumahku, aku tidak dibiarkan mereka, tidak ditinggalkan mereka datang kepadaku, ya, untuk menawarkan fitnah. Qal, berkata Rasulullah, fa'ti man anta minhum fakun fihim, maka berkata Rasulullah SAW, fa'ti man anta minhum, ya, maka datanglah engkau kepada orang-orang yang bagian daripadamu, engkau bagian daripada mereka, ya, fakun fihim, hendaklah engkau bersama mereka, ya. Artinya disuruh Abu Dzar oleh Rasulullah SAW untuk bersama orang-orang yang tidak ikut berperang, ya. Fa'akhudhu silah, ya Rasulullah, apakah maksudnya aku juga harus mengunus pedangku? Qala, kata Nabi, tidak. Idzan tusyarikuhum fima hum fihi, kalau kau ikut angkat pedang berarti engkau bersama-sama mereka,
Ya, berarti engkau mendukung mereka. Walakin idza khashita an yurawi'aka syu'a'us sayfi, namun apabila engkau khawatir kilatan pedang membuat engkau takut, fa'alqi tarfa ridaika al wajhik, tutuplah wajahmu, pejamkan matamu, hatta yabu'a bi ismihi wa ismika, biarkan dia membunuhmu, agar dia membawa segala macam dosa-dosanya dan dosa-dosamu. Hadis disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Sekiranya dia tetap merengsek ingin masuk ke rumahmu, sabar. Apabila engkau yang harus terbunuh, sabarlah, agar jangan sampai engkau yang membunuh. Subhanallah. Inilah dia ketika fitnah terjadi. Orang-orang beriman disuruh tidak menghunus pedangnya terhadap saudara-saudaranya apabila dia harus terbunuh sebab karena fitnah. Itu yang lebih baik, sebagaimana sabdakan Nabi yang mulia SAW dalam hadis beliau, ya, fakun anta abdullahil maqtul wala takunil qatil. Ketika terjadi fitnah yang merebak peperangan antara orang-orang Islam, jadilah engkau hamba yang terbunuh, jangan pernah engkau menjadi hamba yang membunuh. Allahu Akbar. Ya, dalam beberapa riwayat lainnya Rasulullah SAW ya menganjurkan agar orang yang punya pedang hendaklah dia tumpulkan pedangnya, ya, dia patahkan pedangnya agar jangan ikut berperang bersama manusia. Ya, subhanallah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah rahimahullah tabaraka taala dari hadis Muhammad bin Maslamah, dia berkata, inna Rasulullah SAW qala, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, innaha satakunu fitanun wa furqatun, akan muncul fitnah dan akan terjadi perpecahan, wa ikhtilafun, akan muncul perselisihan. Fa idza kana kadzalika, jika hal ini yang terjadi, fa'ti bisayfika Uhudan, kau bawalah pedangmu ke Uhud sana, fadribhu hatta yanqati, pukulkan pedangmu ke Uhud sana, di batu-batu gunung Uhud sana sampai pedangmu menjadi patah. Thumma jlis fi baitika, setelah itu datanglah engkau kembali ke rumahmu, hatta ta'tiyaka yadun khatian, sabarlah engkau dalam rumahmu, walaupun meski datang kepadamu tangan-tangan yang bersalah berlumuran darah, aumaniyatun qadiyatun, walaupun datang kepadamu kematian yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka datang mereka ke dalam rumahmu. Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi SAW suruh orang bersabar? Karena jika dia tidak bersabar, dia ikut berperang, akan muncul semakin besar pertumpahan darah. Subhanallah. Dalam peperangan seperti ini hendaklah orang menahan diri. Ya, walaupun pahit keadaannya, dia harus terbunuh dalam rumahnya, didatangi oleh ashabul fitnah, hendaklah dia bersabar. Dan Nabi telah mengatakan sebaik-baik orang adalah hamba yang terbunuh, bukan yang membunuh. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah menyuruh kita ketika terjadi fitnah hendaklah beruzlah. Apabila ya engkau mampu menghindari kerumunan manusia, menghindari orang banyak, berlarilah, bawa agamamu daripada fitnah yang sedang berkecamuk. Andai kata kau memiliki ya tanaman-tanaman, engkau memiliki sawah ladang, memiliki binatang ternak, hendaklah engkau mengembalakan kambing-kambing, melakoni profesimu sebagai petani, ya, menjauh daripada manusia, urus sawah ladangmu, sebagaimana kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah bersabda, yushiku an yakuna khairu malil muslim, akan datang kelak masanya sebaik-baik harta seorang muslim adalah ghanamun yattabi'u biha sya'fal jibal, harta yang paling baik kalau itu yang dimiliki adalah kambing-kambing yang dia gembalakan di lereng-lereng bukit, wa mawaqi'al qatr, kambing-kambing yang dia gembalakan di oasi-oasi, yafirru bidinihi minal fitan, itu lebih baik baginya berlari menyelamatkan agamanya daripada fitnah. Masya Allah. Inilah kaidah-kaidah yang wajib dipahami ketika fitnah terjadi. Ya, hendaklah seseorang berusaha tidak ikut ke dalam fitnah, sebagaimana Nabi SAW telah katakan,
ya, berdiam di rumahnya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan berbagai macam amal saleh, ya. Kemudian bersabar dengan keadaan yang begitu dahsyatnya walaupun dengan harus dia terbunuh. Dan di antara hal lain yang diperintahkan dalam agama kita ketika terjadi fitnah adalah hendaknya kita bertanya kepada para ulama apa sikap yang terbaik, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ulama sekiranya kalian tidak mengetahui. Berapa banyak fitnah merebak karena orang-orang jahil tidak meminta fatwa para ulama, atau terkadang yang mereka ikuti adalah fatwa-fatwa orang jahil semisal mereka. Akhirnya merebaklah fitnah, terjadilah gejolak gara-gara tidak mau ikut fatwanya para ulama dan tidak mau bertanya kepada para ulama. Dan dalam sejarah kita menyebutkan bahwasanya ketika terjadi fitnah Khawarij, munculnya orang-orang yang mengkafirkan penguasa, mengkafirkan alim, memerangi kaum muslimin, sebagian orang terpengaruh dengan fitnah tersebut. Masya Allah, tabarakallah, ya. Karena dahsyatnya fitnah, sebagian orang terpengaruh dengan fitnah tersebut, dan sebagian mereka hampir-hampir terjebak ikut berperang bersama Khawarij. Namun bifadlillah, karena karunia Allah Subhanahu wa taala semata, sebagian mereka menceritakan mereka sudah hampir ikut dengan pasukan-pasukan kaum Khawarij. Namun mereka bertanya kepada Anas, wahai Anas, sahabat Rasulullah, apa yang kami harus lakukan sementara engkau melihat bagaimana penguasa yang zalim dengan kezalimannya, dan seterusnya. Apa kata Anas? Isbir, sabar kalian, jangan ikut-ikutan. Kemudian berkata Anas, ya, sungguh demi Allah, telingaku ini telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu, hakadha sami'tuhu min nabiyikum. Dia pegang telinganya, akan datang masanya, kata Rasulullah SAW, ya, orang-orang yang datang setelah kalian lebih buruk daripada sebelumnya. Ya, orang-orang datang setelahnya akan lebih buruk daripada yang sebelumnya. Begitulah terus menerus sehingga datangnya hari kiamat, ya. Maka kata Anas mengatakan sudah merupakan ketentuan takdir ilahi, takdir kauni, bahwasanya semakin dekat kiamat semakin buruk zaman, semakin buruk manusia. Subhanallah, semakin buruk berbagai macam kebijakan penguasa. Ya, apa yang diperintahkan oleh Anas kepada mereka agar mereka bersabar. Inilah yang namanya resiko hidup di akhir zaman. Subhanallah, ya. Ketika didudukkan orang-orang yang tidak memiliki ilmu dengan apa yang dia pegang, berkata Nabi, idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Jika suatu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, tunggulah kiamat. Ketika didudukkan orang-orang jahil, ketika tak ada lagi orang-orang yang alim ditempatkan di sana, berkata Nabi yang mulia sallallahu, hatta idza lam yubqi aliman, ketika Rasulullah menyebutkan bagaimana ilmu dicabut. Innallaha la yaqbidul ilma yantazi'uhu min suduril ibad. Sesungguhnya Allah tidak pernah mencabut ilmu dengan memusnahkannya dari dada-dada manusia, walakin yantazi'uhu biqabdil ulama. Tapi Allah akan menghabiskan ilmu, akan menghilangkan ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, tatkala Allah tidak lagi menyisakan adanya orang alim, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, maka orang-orang akan mengangkat pemimpin-pemimpin mereka yang bodoh, pemimpin dunia mereka, pemimpin agama mereka. Fastuftu, maka orang-orang bodoh ini dimintakan fatwa, dimintakan, ya, agar berfatwa, memberikan pencerahan dan semacamnya. Fadallu, maka mereka ini tersesat, wa adallu, mereka pun menyesatkan. Subhanallah. Syahid yang kita ingin beritahukan di sini bahwasanya bertanyalah kepada para ulama. Ya, kita melihat merebaknya fitnah yang terjadi di negeri-negeri kaum muslimin karena mereka meninggalkan fatwa ulama, tidak mau bertanya kepada para ulama, bahkan tak mau mendengar seruan-seruan para ulama. Subhanallah. Ya, para masyayikh menceritakan ketika mereka ditanyai oleh sekelompok orang-orang tentang demonstrasi yang mereka lakukan di negeri Suriah, masyayikh melarang. Ya, namun mereka tetap tak menggubris. Ya, akhirnya terjadilah pertumpahan darah. Akhirnya terjadilah fitnah yang kita rasakan sampai saat ini.
Sekiranya mereka mendengar fatwa para masyayikh, tak akan terjadi apa yang terjadi sekarang. Subhanallah. Karena mereka tak mau dengar, tak mau bertanya kepada para ulama. Pemirsa ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, inilah dia kaidah Ahlussunnah wal Jamaah ketika fitnah terjadi. Hendaklah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai fitnah ini menjerat kita, membawa kita terjerat ke dalamnya. Iyadzan billah. Demikianlah tema yang kita dapat sampaikan pada kesempatan pagi yang penuh keberkahan ini. Kita padakan sampai di sini. Insyaallah tabaraka taala kita akan lanjutkan poin-poin yang berikutnya di masa akan datang. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, jazakallah khairan kepada Ustaz atas ilmunya yang diberikan pada pagi hari ini. Baik, kita buka sesi tanya jawab insyaallah. Bagi yang ingin bertanya pada pagi hari ini bisa langsung menelpon secara langsung pada nomor 0813-1829-4352, atau bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui pesan singkat atau WhatsApp bisa melalui nomor 0813-1445-5557. Dan insyaallah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada kami akan kita bacakan setelah pesan-pesan berikut insyaallah. Baik, para pemirsa Hasan TV, kembali lagi bersama kita. Kami ingatkan lagi kepada para pemirsa Hasan TV, bagi yang ingin bertanya bisa melalui telepon secara langsung dengan nomor 0813-1829-4352, ataupun bisa melalui pesan singkat atau WhatsApp dengan nomor 0813-1445-5557. Sudah ada yang menelpon, kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Alhamdulillah terputus tadi ya. Kita sambil menunggu penelpon yang masuk, kita bacakan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan. Pertanyaan pertama dari hamba Allah, ingin minta nasihat bagi para pemuda yang hidup di zaman ini agar tidak mudah difitnah, karena seringkali para pemuda itu paling rentan terkena fitnah. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ba'd. Kita ingatkan kepada para syabab, para pemuda, pada generasi muda kaum muslimin, ya, hendaklah Anda ketika terjadi fitnah, ya, ketika mendapatkan berita, ya, hendaklah Anda tidak langsung menerima bulat-bulat berita tersebut. Ada satu hal yang juga menjadi kaidah Ahlussunnah ketika merebak fitnah adalah at-tatsabbut. Makna tasabbut adalah mengecek kebenaran berita. Banyak kita lihat kekacauan di mana-mana terjadi gara-gara menerima berita hoax, kemudian menyebarkan berita tersebut, ya, menyebarkan berita hoax, ya, di media-media sosial kita melihat tersebar berita-berita hoax. Karena itulah kewajiban setiap orang ketika melihat berita, mendengarkan berita, tidak langsung menerima bulat-bulat. Ada kaidahnya, itu kaidah at-tatsabbut, mengecek kebenaran berita sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in, sekiranya datang menemui kalian orang fasik membawa berita, fatabayyanu, hendaklah cek kebenarannya. Dalam perkara berita ini, sekiranya datang dari orang fasik pun kita disuruh untuk mengecek. Artinya bukan langsung buang, tidak. Terima, ya, kau cek kebenarannya terlebih dahulu. Itu jika datang dari orang fasik, disuruh cek
Bagaimana jika berita tak jelas, tak tahu siapa yang membawanya, siapa yang menyebarkannya? Mengapa kau ikut-ikutan menyebarkan? Dari mana asal usulnya? Ya, berbagai macam berita-berita mengajak, ayo kita demo, ayo kita keluar, ayo kita menuntut keadilan di hadapan para penguasa, ayo kita buat. Maka jangan seorang pemuda cepat-cepat menerima berita yang dia dengar, berita yang tersebar. Hendaklah benar-benar dia cek kebenarannya. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, kata Allah Jalla wa'ala. Jangan sampai gara-gara menerima berita tersebut kalian menimpakan kezaliman, musibah kepada satu kaum yang lain, akhirnya setelah terjadi kalian menyesal. Ya, maka sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk menghindari fitnah, terkhusus para pemuda di zaman media sosial begitu gencarnya, ya, menjadi sarana ajang untuk, yang menjadi sarana untuk memecah belah, menjadi sarana untuk mengabarkan kebencian, ya, hasutan dan semacamnya. Kewajiban setiap pemuda adalah senantiasa mengecek kebenaran berita dan tidak mudah ikut-ikutan. Andai kata memang berita yang kau dengar itu benar, maka kembalilah kepada kacamata syariat, timbang dengan kacamata syariat, bukan dengan hawa nafsumu. Sekiranya berita yang benar ini kau sebarkan mendatangkan kerusakan, jangan kau sebarkan. Sekiranya berita ini akan mendatangkan pertumpahan darah, jangan kau sebarkan, jangan kau ikuti. Subhanallah. Ya, jadi jemaah sekalian, ada Khawarij itu dibagi ulama menjadi dua bagian. Ada namanya Khawarij Al-Qa'adah, ini yang bahaya. Apa itu Khawarij Al-Qa'adah? Orang-orang yang berpaham radikal, yang mereka membuat manusia, ya, berpaham radikal, bahkan nekat untuk melakukan tindakan-tindakan radikal, sementara mereka hanya sekedar duduk-duduk memberi fatwa. Inilah tokoh-tokoh intelektualnya. Ini Khawarij Al-Qa'adah, mereka yang paling bahaya. Mereka yang bertanggung jawab dengan tertumpahnya darah-darah kaum muslimin di banyak negeri-negeri Islam gara-gara fatwa mereka. Mereka yang mensupport, mereka yang mendukung, mereka yang mengajak dengan mendatangkan berbagai macam dalil-dalil agar memberontak kepada penguasa, tertumpahlah darah. Lihatlah banyak negeri-negeri kaum muslimin disebabkan gara-gara fatwa daripada ulama-ulama yang diulamakan ini. Mereka ulama usu', ulama-ulama yang buruk. Mereka hakikatnya adalah al-qa'adatu minal khawarij, kaum khawarij yang hanya pandainya duduk, ya, dari balik mimbar-mimbar mereka menyuarakan untuk membasmi kezaliman dari penguasa dan semacamnya. Banyaklah negara-negara Islam yang kita lihat dalam keadaan kemelut yang berkepanjangan tak selesai hingga sekarang, mulai dari Suriah, Libya, Irak, Mesir dan lain-lainnya. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Naam. Silakan aku. Jazakallahu khair kepada Ustaz atas jawabannya, dan alhamdulillah sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dari mana Bu? Dari siapa dari mana? Dari hamba Allah di Aceh, Pak. Siap. Hamba Allah di Aceh. Siap. Di pertanyaannya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Ini Ustaz, saya mau bertanya di luar ya, silakan, tema. Bu, silakan. Boleh Ustaz? Iya. Suami saya pegawai sebuah BUMN dengan penghasilan setahun 90 juta. Apakah, dan kami masih mempunyai hutang riba Ustaz, apakah kami berkewajiban membayar zakat penghasilan Ustaz? Mohon apanya Ustaz, arahannya. Itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Ustaz, jelas Ustaz. Assalamualaikum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Ibu yang bertanya dari Aceh, barakallahu fiki, semoga Allah berikan keberkahan kepada anda dan pada keluarga anda. Inti pertanyaannya bahwasanya mereka atau suaminya bekerja satu perusahaan BUMN dan mereka mendapatkan penghasilan selama setahun sekitar 90 juta.
Pertanyaannya apakah mereka wajib untuk mengeluarkan zakat profesi mereka atau zakat penghasilan yang tersebar sekarang istilahnya zakat profesi atau zakat penghasilan. Wajibkah mereka tiap bulan mengeluarkan zakat penghasilan tersebut sementara mereka masih memiliki hutang-hutang? Ya, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sepanjang ilmu yang kita ketahui bahwasanya zakat adalah merupakan perkara yang telah datang ketentuannya dalam agama yang hukumnya adalah wajib, ya, dengan aturan dan ketentuan, ya, dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam agama Allah ini tidak kita dapati ada yang namanya zakat penghasilan yang dikeluarkan setiap bulan atau zakat profesi. Tidak pernah ada keterangan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulullah SAW yang mengajarkan kita untuk mengeluarkan zakat tiap kali kita dapat gaji penghasilan. Ya, mereka berpatokan dengan firman Allah Subhanahu wa taala mengenai zakat tanaman, wa atu haqqahu yauma hasadi. Berikanlah haknya, yakni zakatnya ketika engkau panen. Kata mereka, ayat ini menyuruh kita untuk mengeluarkan ya zakat tanam-tanaman ketika dia panen. Ya, maka mereka menganalogikan, mengkiaskan zakat tanam-tanaman dengan zakat harta, padahal antara keduanya berbeda. Ya, zakat harta itu haulnya kapan waktu kita bayarnya? Ketika telah datang 1 tahun, namanya haul. Bukan sebagaimana zakat tanam-tanaman tiap kali panen. Zakat harta itu haulnya setahun. Misalnya kita mengeluarkan zakat harta setelah kita, dan cara mengeluarkan zakat harta adalah ketika telah berjalan setahun, Anda melihat masihkah ada uang Anda tersisa. Jika uang Anda masih ada tersisa sebanyak 20 dinar yang kita kurskan sekarang, sama dengan jika dikonversikan ke emas, jika Anda memiliki 85 gram emas atau senilai dengannya selama 1 tahun, setelah Anda keluarkan biaya personal kehidupan setiap bulannya, ada untuk uang sekolah anak-anak, SPP, untuk uang makan, dan terusnya, masih bersisa ketika akhir tahun masih ada uang Anda senilai 85 gram emas. Ya, buatlah 1 gramnya 1 juta. Berarti andai kata selama setahun Anda punya uang 85 juta masih berdiam di rekening Anda wajib zakat. Dizakatkan 2,5%-nya setahun sekali. Apabila ketika akhir tahun ternyata tak sampai uang Anda mencapai 85 gram emas karena terpotong dengan membayar hutang, angsuran, uang operasional bulanan, makan, SPP, ternyata hanyalah 80 juta misalnya, atau 70 juta, 60 juta, ketika itu Anda tidak wajib mengeluarkan zakat. Ini panduan zakat. Adapun mengkiaskan zakat harta sama dengan zakat tanaman adalah perkara yang sangat tidak sesuai dengan syariat. Bagaimana mengkiaskan sesuatu yang berbeda? Ya, andai kata Anda mengatakan keluarkan zakatnya tiap kali gajian, ada orang-orang itu yang gajiannya tiap hari. Misalnya para pekerja buruh harian, tiap hari kerja dia dapat 100.000. Ya, apakah juga dia dikenakan setiap hari harus mengeluarkan zakat 2,5%? Ya. Atau katakan 1 hari dapat 1 juta tapi harian, apakah tiap hari dia harus dikenakan 2,5% dari 1 juta? Tidak ada yang mengatakan demikian. Ya, karena orang berbeda-beda. Ada orang yang mendapatkan penghasilannya gajinya seminggu sekali, para tukang, para buruh, ada yang seminggu sekali, ada yang 2 minggu sekali, ada yang tiap hari. Ya, oleh karena itu Allah Ta'ala alam, menurut hemat kita tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat profesi atau zakat penghasilan tiap bulannya. Tapi jika harta suami ibu setelah dikeluarkan operasional, membayar hutang-hutang semacamnya sampai akhir tahun masih bersisa senilai 85 gram emas atau 20 dinar, maka ketika itu Anda telah wajib mengeluarkan zakat. Keluarkan 2,5%-nya. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Jazakallahu khair pada Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu udah ada pertanyaan yang masuk ya, alhamdulillah. Kita angkat terlebih dahulu pertanyaannya, penelponnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana Pak? Dari Abu Sahla di Cikarang nih Pak. Ya, silakan pertanyaannya. Baik, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam.
Nah Ustadz, barakallahu fiik. Ini kangen sama Ustadz nih. Mudah-mudahan nanti bisa langsung ke Cikarang nih, Masya Allah. Pertanyaan dari Ana, ini Ustadz. Tadi dikatakan ketika terjadi fitnah, kita justru dianjurkan diam, bahkan lebih baik itu kita di pihak yang terbunuh. Bagaimana korelasinya dengan anjuran kita untuk menjaga kehormatan, menjaga nyawa dari serangan orang-orang yang ingin membunuh kita? Apakah ada korelasinya Ustadz dengan anjuran ini, dengan keadaan saat fitnah tadi? Itu saja pertanyaannya. Syukran atas jawaban Ustadz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tafadhal Ustaz, dijawab. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kondisi yang tadi kita sebutkan, kondisi di mana Nabi mengatakan hendaklah engkau menjadi hamba yang terbunuh, lebih baik daripada hamba yang bunuh, ketika fitnah yang merebak, pembunuhan antara kaum muslimin, peperangan. Tak sama dengan apa yang dikatakan Nabi SAW, mangqutila duna malihi fahuwa syahid. Yang terbunuh gara-gara mempertahankan hartanya dia syahid. Yang terbunuh gara-gara mempertahankan keluarganya dia syahid. Ya. Dan apabila dalam kondisi seperti ini ada orang ingin mengambil hartamu, kau bela hartamu agar tidak dapat pindah tangan ke mereka. Apabila engkau mampu membelanya, pertahankan dia walaupun harus engkau terbunuh. Apabila ada orang ingin membunuhmu, hendaklah engkau membela dirimu. Tukang begal misalnya, perampok ingin membunuhmu, kau berusaha untuk membela diri. Adapun yang kita bahas tadi adalah hadis-hadis ketika fitnah yang terjadi merebak massal, peperangan massal antara dua kubu, antara dua kelompok. Karena itulah kalau kita perhatikan ketika terjadi fitnah antara para sahabat, antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah, antara Ali bin Abi Thalib dan Talha, Zubair ibn Aisyah, gara-gara ijtihad mereka, gara-gara provokator, akhirnya terjadilah peperangan. Kita lihat 10.000 para sahabat-sahabat yang masih hidup yang ikut dalam perang tersebut hanya segelintir saja. Dikatakan hanya 30 orang saja di antara sahabat yang ikut. Yang satu pro ke Ali, yang satu pro ke Muawiyah. Selainnya mereka beruzlah menghindari fitnah. Banyak yang tak mau ikut dengan perang tersebut. Karena mereka melihat tak jelas di mana kebenaran. Sementara ikut berperang karena melihat kebenaran ada pada pihak Ali atau ada pada pihak Muawiyah. Seperti Abu Bakr, Abu Hurairah, Abu Dzar, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas. Banyak para sahabat mereka menghindar. Ini dimaksudkan dengan fitnah. Ketika samar di mana kebenaran berada, ketika terjadi peperangan, hendaklah Anda tidak ikut-ikutan manapun juga. Jadi jangan kita samakan antara kondisi fitnah merebak dengan ketika orang ingin mengambil harta kita, ingin menumpahkan darah kita, ingin membunuh kita, melecehkan kehormatan kita. Ketika itu kita bela diri. Lihatlah yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi perselisihan antara dua anak Adam, antara Habil dan Qabil. Apa yang dikatakan oleh Habil? Ma ana bibasitin yadaya ilaika liaqtulaka inni akhafullah rabbal alamin. Ketika berkata saudaranya Qabil, la aqtulannak, aku akan bunuh engkau. Padahal lebih kuat lagi Habil pada Qabil, lebih mampu dia untuk membunuh saudaranya Qabil. Tapi dia tahu ini adalah fitnah. Dia mengatakan, ma ana bibasitin yadiya ilaika liaqtulak, aku tak akan bentangkan tanganku untuk membunuhmu karena aku takut kepada Allah Rabbul Alamin. Akhirnya Qabil karena kerasukan setan, faqatalahu, dibunuhnya saudaranya, fakana minad dalimin, akhir jadi menyesal. Maka hendak kita menjadi orang-orang yang seperti Habil, tidak menjadi orang-orang sebagaimana Qabil. Subhanallah. Dan ada satu juga kejadian sejarah tentang dahsyatnya kaum Khawarij, disampaikan oleh salah seorang yang mereka akhirnya bertobat. Dia ikut dengan kelompok Khawarij dan dia mengatakan tak pernah ada orang lebih baik daripada kaum
ya, ini kaum ahli ibadah ini maksudnya Khawarij. Begitu kuat ibadahnya, salatnya, puasanya, baca Qur'annya, ya. Sampai akhirnya dia melihat kejadian yang buat dia tinggalkan paham Khawarij ini. Apa kejadiannya? Mereka kaum Khawarij masuk ke rumah salah seorang anak daripada sahabat Nabi, Abdullah bin Khabbab bin Irid. Mereka datang tiba-tiba, Abdullah khawatir, Abdullah takut. Maka mereka mengatakan, tak usah khawatir, ya. Kata Abdullah bin Khabbab, laqad rawa'tumuni, kalian membuat aku khawatir, ada apa dengan kalian datang seperti ini? Berkata mereka, apakah pernah kau mendengar dari ayahmu dan ayahmu mendengar dari Rasulullah SAW satu hadis? Sampaikanlah kepada kami. Maka ketika itu Abdullah bin Khabbab menyampaikan hadis tentang fitnah yang tadi kita bacakan. Innaha satakunu fitan, sesungguhnya akan muncul fitnah. Ya, al-qa'idu fi khairin minal qa'im, orang duduk lebih baik daripada orang berdiri, yang lebih baik daripada berjalan lebih baik daripada berlari. Sampai akhirnya dia katakan, falyakun anta ya Abdullah al-abdul maqtul, jadilah engkau hamba yang terbunuh, jangan pernah kau menjadi hamba yang dibunuh. Akhirnya apa? Setelah kaum Khawarij yang telah buta mata hatinya ini mendengar hadis pun tak guna bagi mereka hadis, mereka angkat ketika itu Abdullah keluar rumah. Setelah itu mereka sembelih sebagaimana mereka menyembelih unta, iyadzan billah. Setelah itu mereka merangsek masuk ke rumahnya. Di sana ada istrinya yang sedang hamil atau budaknya yang sedang hamil. Seketika mereka belah perut budak tersebut, mereka keluarkan bayinya, kemudian mereka sembelih bayinya, mereka buang di sungai Tigris. Subhanallah. Maka di sini Abdullah bin Khabbab dia tidak membela dirinya. Subhanallah. Karena dia yakin tak akan mungkin menang melawan mereka. Dia pasrah. Dan dalam hadis tadi, dalam hadis Abu Dzar disuruh Rasulullah untuk menutup matanya jika engkau khawatir dengan kilatan pedang, tutup matamu, pasrahlah, menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau terbunuh, maka engkau yang lebih terbaik daripada mereka, daripada engkau yang harus membunuh. Ini adalah hadis-hadis ketika fitnah merebak, tak dapat disamakan dengan kondisi ya bukan fitnah. Ada orang yang mengambil hartamu, ingin melecehkan rumahmu, keluargamu, ketika itu kau bela, walaupun harus dengan sampai tingkat membunuh dia. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, jazakumullah khair kepada Ustaz atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat WhatsApp. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Seorang wanita di perutnya ada gerakan, namun tatkala di USG di rumah sakit tidak terlihat ada apapun di perutnya. Namun perutnya seperti orang hamil. Si wanita ini mau berobat dengan seseorang yang katanya dapat mengeluarkan yang ada di perutnya tersebut, yang katanya itu ada sejenis binatang. Pertanyaannya, bolehkah berobat dengan seseorang yang bisa melihat secara batin tersebut? Dari Ibu Munawarah, Bekasi. Iya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ba'du. Bisa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada berkaitan dengan masalah kesehatan kita, maka datangilah dokter. Jika seorang perempuan dan dia punya suami merasa dirinya hamil, maka hendaklah diperiksakan. Ada berbagai sarana yang ada ya untuk mengetes kehamilan, mungkin dengan langsung ke dokter ini yang mengecek melalui ilmu mereka ya. Ketika dokter mengatakan tak ada, maka tak ada ya. Jangan lagi Anda pergi ke dukun, akhirnya dukun mengatakan ada, dalam perut Anda itu ada binatang dan semacamnya. Subhanallah. Ya, jangan percaya kepada dukun. Ya, apabila Anda khawatir ada sihir, kadang-kadang ada yang ya jahil kepada Anda, iri dengki, dia mengirimkan sihir kepada Anda. Ya, yang ada ciri-cirinya, ada gejala-gejalanya, Anda merasa sakit pada tempat tertentu, Anda selalu dihantui mimpi-mimpi buruk, ya mimpi selalu melihat ular, misalnya melihat kalajengking, ya dan semacamnya, dan itu berketerusan selalu, boleh jadi ada sihir. Kalau benar Anda disihir, maka lakukanlah apa yang dilakukan oleh para ulama. Tunjukkan para ulama, Anda meruqyah diri Anda, bacakan Al-Fatihah
Ya, ambil air, jika Anda ada daun bidara, ambil 7 daun bidara, ditumbuk, letakkan dalam air, bacakan padanya Al-Fatihah, bacakan padanya ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Mu'awwidhatain, Al-Falaq, An-Nas, bacakan berulang-ulang, bacakan ayat-ayat yang berkaitan dengan sihir. Dan ada bukunya, silahkan Anda merujuk, ada tulisan Ustaz Yazid hafizahullah tentang perkara meruqyah diri daripada sihir. Baca, jampi-jampi diri Anda, minum air tersebut, ya, mandi dengan air tersebut. Tidak datang ke dukun, apalagi mengetahui perkara gaib, memiliki mata batin dan semacamnya. Ini dukun. Dan orang yang datang ke dukun, dia telah, ya, melakukan kesyirikan besar, terancam keluar daripada Islam. Kata Nabi kita, man ata'arrafan aw kahinan fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Yang datang kepada dukun, yang datang kepada peramal, membenarkan ucapan mereka, maka sungguh dia telah ingkar, kafir dengan apa yang dibawa Muhammad. Bahaya. Ya, sihir itu kekufuran. Membenarkannya pun kekufuran. Oleh karena itu jangan datangi orang-orang semacam ini. Anda ruqyah diri Anda. Andai kata bersama Anda ada orang-orang yang bisa meruqyah, minta bantuan suami meruqyah diri Anda, suami atau orang terdekat. Tak harus ruqyah mencari orang-orang tertentu, ya. Dan dalam Islam profesi ruqyah tidak pernah ada. Jangan pernah kita meyakini ada seseorang dialah tukang ruqyah, profesinya tukang ruqyah. Tidak, ruqyah haruslah dikerjakan oleh setiap orang mampu mengerjakannya. Tidak harus dibawa kepada Ustadz Fulan, Ustadz Alan, ya akhirnya membuat orang kultus kepada orang tersebut. Kadang-kadang ya jin memperdaya, dia mengatakan saya tak keluar daripada ya orang ini kecuali dibawakan kepada Ustadz si Fulan. Akhirnya orang mengkultuskan Ustadz itu. Ya, oleh karena itu ruqyah adalah perkara yang seyogyanya tiap orang mampu mengerjakannya, tidak bergantung dengan orang-orang tertentu. Wallahu taala alam. Jazakumullah khair kepada Ustadz. Untuk pertanyaan terakhir itu sebagai penutup pertemuan kita pada pagi hari ini, dan terima kasih juga jazakumullah khair kepada para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada. Kita tutup dengan pertemuan kita pada kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.